Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita masih sekitar bulan Rajab. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu amalan kepada Anda. Amalan yang diberikan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita, kepada umat-umatnya yang begitu dia cintai. Apa amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita untuk kita amalkan, untuk kita baca di bulan Rajab ini? Sangat banyak, tapi di kesempatan kali ini saya berikan satu hadiah kepada Anda. Satu hadiah sebagai bentuk perhatian saya, sebagai bentuk kasih sayang saya kepada Anda. Oke? Hadiah berharga, catat, hafal, dan paling penting amalkan. Amalan apa itu? Oke. Baginda Rasulullah mengatakan bahwa amalkan istighfar di bawah ini, dan kalau Anda amalkan istighfar ini dengan benar, insya Allah Allah akan mengampuni Anda. Allah akan memberikan pahala yang begitu besar kepada Anda, dan kemudian memberikan ganjaran pahala seperti orang yang syahid fi sabilillah, di jalan Allah. Allahu Akbar. Hanya dengan istighfar Anda akan mendapatkan pahala seperti orang yang syahid, para syuhada, makam yang begitu tinggi di dalam ajaran Islam. Syahid ini hanya dengan istighfar, dan ini Anda akan dapatkan di bulan Rajab ini. Anda akan mendapatkan pahala tersebut. Bacaan apa itu? Rasulullah katakan, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wahdahu la syarika lah wa atubu ilaih. Saya baca lagi pelan-pelan ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wahdahu la syarika lah wa atubu ilaih. Berapa kali harus Anda baca? Kata Rasulullah, amalkan bacaan ini 400 kali. Wow, 400 kali. Sangat sedikit. Bacaan yang begitu pendek dan sangat mudah. 400 kali. Apakah dalam sekali duduk? Enggak, bukan dalam sekali duduk. Apakah dalam satu waktu? Enggak, bukan dalam satu waktu. Islam, Rasulullah memberikan kemudahan kepada kita, kepada umat kita, untuk bisa mendapatkan derajat yang begitu luar biasa. Derajat syahid, untuk mengamalkan amalan ini dalam satu waktu, dalam satu hari. Dan Anda bisa bagi-bagi bacaan istighfar ini dalam waktu-waktu yang Anda miliki. Selesai sholat, baca 50 kali. Oke, waktu saya hanya 50 kali yang saya bisa lakukan pada salat zuhur. Oke, baca. Kapan lagi Anda punya waktu? Oke, baca di surat asar. Saya hanya punya waktu 20. Oke, tapi hitung udah berapa kali bacaan Anda. Terus 400 kali jumlahnya. Tapi memang lebih afdal, sangat baik kalau Anda lakukan 400 kali dalam satu kali duduk. Dan itu Anda lakukan dengan penuh kekhusyuan, sambil mengharap pengampunan Allah. Anda betul-betul bertaubat, Anda istighfar. Anda lakukan istighfar ini sebagai jalan Anda untuk kembali kepada Allah. Anda ikrarkan di dalam hati Anda ketika Anda membaca astaghfirullah. Bukan hanya dengan lisan, enggak. Anda harus ingat ketika ada hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan. Kalau Anda lakukan ini, Anda akan mendapatkan ini. Atau kalau Anda amalkan ini, Anda akan mendapatkan pahala seperti ini. Ingat, itu bukan hanya sekedar dilihat dari zahirnya saja. Bukan.
Quran, tapi dilihat dari sisi amalnya, ruh amal itu yang paling penting. Bagaimana cara Anda membaca? Niat Anda seperti apa? Hati Anda ini yang menentukan apakah hati Anda itu betul-betul Anda serahkan kepada Allah atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan begitu saja, enggak. Mungkin Anda akan mendapatkan manfaat, pahala, tapi derajat spiritual Anda tidak akan berubah. Dan ini kan yang terjadi dalam kehidupan kita beramal, membaca Al-Quran, kita sholat, sunnah kita begitu banyak, sholat tahajud kita juga banyak, tapi kemudian gak ada perubahan dalam amal kita. Kenapa? Karena hati kita tidak sepenuh hati untuk mengamalkan amalan tersebut. Kita hanya sekedar mementingkan sisi kuantitasnya aja, jumlahnya aja. Oh, yang penting saya udah baca 400-nya dikejar. Jangan hanya sekadar untuk mengejarkan 400. Ingat, kalaupun Anda tidak sampai membaca 400, ingat, pegang kata-kata saya. Kalaupun Anda kemudian tidak sampai membaca 400, tapi Anda membaca dengan sepenuh hati Anda menangis, Anda menyerahkan hati Anda datang kepada Allah, Anda ikrar dalam jiwa Anda, ya Allah, dalam bulan Rajab ini terima diri saya, ya Allah. Anda berikrar seperti itu, Anda istighfar, Anda ingin mendapatkan pengampunan Allah, astagfirullah, walaupun hanya astagfirullah, tidak sampai selesai Anda baca, tapi kalau hati Anda betul-betul karena Allah, cukup. Anda akan mendapatkan ampunan Allah. Itu yang paling penting dari amal tersebut. Jangan hanya mengejar apa? Mengejar luarannya saja, bukan. Sama dengan Anda membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda tidak perlu membaca sampai ratusan kali. Kalau ratusan kali Anda baca, oke, efeknya sangat luar biasa, hasilnya akan lebih. Tapi ingat, yang menentukan adalah hati Anda. Cara Anda membaca, niat Anda seperti apa? Apakah hati Anda betul-betul connect dengan Allah atau tidak? Ini yang paling menentukan. Nabi Yunus ketika membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sekali baca. Tapi bagaimana cara bacanya? Bukan hanya sekedar lisannya, tapi seluruh jiwanya, hatinya dia serahkan sama Allah. La ilaha illa anta, pengakuan, ikrar dengan hati dan diri dia serahkan. Tidak ada selain Allah, nggak ada, hanya Engkau ya Allah. Saya betul-betul sudah zalim. Saya zalim, pengakuan kezaliman. Sehingga ketika apa? Ketika ini disadari, Anda nggak mungkin bisa berbuat kejahatan lagi. Anda nggak mungkin bisa menzalimi diri Anda lagi. Enggak. Allah lihat hati Anda. Itu yang paling penting. Jadi ketika Anda istighfar, astagfirullah, Anda betul-betul merasakan, ya Allah, saya ini orang yang sudah paling kotor, paling nista, banyak dosa saya, ya Allah, astagfirullah. Terima ampunan saya, ya Allah. Terima diri ini, ya Allah, yang sudah begitu lalai selama ini, ya Allah. 9 bulan saya lalai, 9 bulan, dan sekarang saya masuk di bulan Rajab sebagai awal langkah kaki saya untuk menyongsong bulan Ramadan, untuk menyongsong perjumpaan denganmu, untuk menyongsong undanganmu, untuk menjadi tamumu yang paling agung di bulan Ramadan. Itu yang Engkau katakan kepada Allah. Ada keinginan Anda untuk dipanggil di bulan Ramadan untuk menjadi tamu Allah. Menjadi tamu Allah, diundang, diperjalankan untuk mendapat perjamuan Allah. Apa perjamuannya Allah? Memandang wajah Allah. Ini yang diinginkan oleh para kekasih Allah. Sehingga kemudian apa? Mereka menghidupkan bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Rajab dan Sya'ban adalah pintu masuk untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini hanya mukaddimahnya saja. Intinya bulan Ramadan. Intinya di sana. Di sana intinya bulan Ramadan. Ini kan ada proses untuk mengawali sesuatu. Seperti Anda misalnya, tujuannya Anda untuk ketemu dengan orang. Ketika Anda ingin ketemu sama orang, berarti apa? Anda kan sudah mulai melakukan persiapan. Ada persiapan. Di sini Allah mulai melihat diri Anda. Allah mulai menatap diri Anda. Dan Anda pun sudah mulai mempersiapkan. Ingin tinggal landas lah begitu. Sehingga Anda seakan-akan mulai apa? Mulai ingin mendapatkan perhatian Allah kan. Allah bahkan padanya, oh iya, memang orang ini bersungguh-sungguh ingin ketemu aku nih. Jadi bukan hanya main-main. Kita kan terkadang santai aja. Nanti oh iya, 60 hari lagi bulan Ramadan. 60 hari kemudian persiapan kamu apa?
Apakah kamu sudah betul-betul mempersiapkan diri kamu, hati kamu itu seperti apa, kerinduan seperti apa yang ada? Itu kan harus kamu sadari. Lihat hati kamu itu seperti apa. Saksikan. Apakah ada itu atau tidak? Kalau memang benar-benar ada, yakin itu mulai dia persiapkan di bulan Rajab ini. Kerinduan Anda untuk ketemu dengan Allah ditentukan oleh bulan Rajab ini. Ini adalah bulan. Dalam salah satu hadis sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, ya, seri kedua, bahwa kata Rasulullah, bulan Rajab ini tidak lain adalah bulan umatku. Bulan umat adalah bulan persiapan, bulan untuk mensucikan diri, bulan kembali kepada diri Anda, nafs Anda. Ini langkah awal, nafs diri kita yang kita miliki. Kan Anda menyaksikan diri Anda, kemudian ingin ketemu dengan Allah. Di sana kasdun Anda, di sana hadap Anda, tujuan Anda di sana. Anda ingin ketemu sama Allah, tapi kemudian Anda kan melihat diri Anda. Seperti Anda, seperti apa? Anda baca diri Anda. Ya Allah, ternyata masih banyak kekurangan saya. Ya Allah, ternyata masih banyak kotoran saya. Oh, ternyata masih banyak sifat-sifat nggak benar. Hasud masih banyak, dengki masih banyak, iri masih banyak, masih suka menggibah orang, masih suka mencari-cari kesalahan orang, masih suka peduli dengan hal-hal yang nggak bermanfaat, masih suka ini dan itu. Di sini Anda mulai menjaga diri Anda. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu di bulan Rajab ini dimanfaatkan puasa sebulan penuh. Sudah mulai di sini persiapan diri Rasulullah aja lakukan hal itu. Bagaimana dengan kita? Tapi bukan sekedar puasa-puasaan, enggak. Ini bukan sekedar puasa-puasaan. Kita bangga dengan puasa, tapi kemudian apa? Kemudian kita seperti orang yang tidak berpuasa ketika sudah waktu iftar, waktu berbuka puasa. Bukan seperti itu, bukan puasa itu yang diinginkan oleh Allah. Salah Anda, itu bukan hakikat puasa. Kita harus masuk pada hakikat puasanya. Hakikat puasa adalah menahan, melemahkan nafsu kita, membersihkan nafsu kita. Ini betul-betul mau diremas, mau dihancurkan ini nafsu ego kita. Ini sudah Anda mulai lakukan di bulan Rajab ini. Sedikit demi sedikit mulai diperas. Dikeluarkan itu sifat-sifat yang gak baik. Masih ada hasud, ya Allah, bantu saya. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah, bantu saya, ya Allah. Istighfar, bantu perbanyak. Kalau Anda masih melihat ada hasud, istighfar. Ya Allah, bantu saya untuk mengeluarkan sifat hasud ini, ya Allah. Masih iri melihat kelebihannya orang, kesenangan, kebahagiaannya orang. Oke, bantu saya, ya Allah. Astagfirullah. Itu gitu. Jangan dibiarkan pikiran ini kesana kemari. Jangan, udah fokus Anda. Mulai Anda fokus, mulai kurangin tuh kegiatan-kegiatan yang gak bermanfaat di bulan Rajab ini. Mulai. Kalau memang komitmen Anda kuat untuk ketemu dengan Allah. Para kekasih Allah kan begitu, komitmen mereka begitu kuat untuk ketemu dengan Allah di bulan Rajab ini. Hal-hal yang gak bermanfaat itu mereka kurangin, mereka hilangkan kalau perlu. Kan kayak gitu. Kan di situ Allah mulai lihat, ada nggak komitmen kita di sini? Kalau enggak, Anda akan melihat bulan Ramadan kita seperti bulan-bulan selanjutnya, yang bulan-bulan sebelumnya nggak ada manfaatnya. Berlalu waktu, sudah mulai lagi merindukan Idul Fitri, berpikir udah mencapai kemenangan. Kemenangan apa yang kau dapatkan? Idul Fitri kalau memang kau itu betul-betul diterima sama Allah. Kemenangan bagimu, fitrah bagimu. Kalau memang engkau itu tercipta kembali menatap wajah Allah, berarti engkau betul-betul apa? Diterima di hadapan Allah. Diciptakan kembali, diturunkan kembali. Berproses tuh, berputar. Turun, naik. Kan seperti itu. Diterima sama Allah, kemudian Allah kirimkan lagi engkau di alam dunia ini. Untuk apa? Ya untuk menyebar rahmat, menyebar kasih. Kau menjadi wakil Allah. Itu fungsinya kau ketemu sama Allah. Datang lagi ke alam sini. Datang kau ke alam sini sebagai ibadur rahman, sebagai hamba Allah, hamba yang maha pengasih. Menyebar senyum, menyebar kasih. Bukan menyebar maki. Bukan menyebar dendam. Bukan menyebar cacian. Bukan. Itu manfaatnya bulan Rajab. Istighfar.
istighfar, perbanyak udah baca saja. Tapi ingat sepenuh hati, amalkan amalan yang saya katakan itu. Tapi jangan hanya mengejar kuantitasnya. Cukup Anda baca astagfirullah, walaupun hanya astagfirullah, goncang hati Anda, hancur hati Anda. Kalau perlu Anda jatuh pingsan seperti para kekasih Allah jatuh pingsan. Kan kayak gitu. Itu sudah luar biasa gitu. Udah luar biasa. Allah akan bantu kalau komitmen kita kuat. Minta tolong sama Allah. Kita ini kalau bukan tanpa pertolongan Allah, kalau bukan karena fadlnya Allah, kalau bukan karena kelembutannya Allah, kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, gak mungkin kita ini bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Gak mungkin ego kita ini terlalu kuat, ya Allah, terlalu kuat. Terkadang kita merasa kita ini sudah mampu menguasai ego kita. Itu kita rasa. Sampai terkadang kita menentang setan. Ya udah, saya bisa. Tanpa engkau sadari, ketika engkau menentang setan, sebenarnya engkau udah jadi setan. Setan masuk lagi pada wilayah itu. Dia berikan kita rasa ujub, rasa takabur, seakan-akan sudah mampu mengalahkan setan. Kan setan itu pintar. Oh, setan itu jangan diajari, dia jago, dia bisa masuk dalam berbagai macam sisi. Ini nggak bisa dia masuk lagi, dia putarin terus. Dia nggak pernah tidur. Dia nggak pernah lupa ke kita. Kita aja yang lupa setan. Tapi setan nggak pernah lupa sama kita. Dia terus mengawasi kita dalam setiap hal, dalam setiap kondisi. Oke, itu amalan hadiah pertama untuk Anda, istighfar. Amalkan itu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wahdahu la syarika lah wa atubu ilaih 400 kali atau 70 kali atau sekemampuan Anda. Tapi ingat, lakukan dengan sepenuh hati, ikhlas, ingin mendapatkan ridha Allah, ikhlas karena Allah, ingin diterima sama Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin menjadi kekasih Allah, ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.